Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita selalu dalam bentuk kesehatan, rezeki, dan penjagaannya atau pemeliharaannya. Saudara sekalian, beberapa waktu terakhir ini atau 2-3 hari terakhir ini polemik tentang ada upaya merubah format debat capres ya yang disiarkan langsung oleh televisi rencana oleh KPU, itu kemudian saling tuding antara kelompok baik dari KPU sendiri maupun dari tim Prabowo Subianto capres nomor urut 2. Tetapi ini lebih tudingan kepada tim Anies yang dianggap mengusulkan format yang sekarang diumumkan oleh KPU, yang dimana seakan-akan meniadakan debat antar cawapres, 3 cawapres, yang dimana pemilu-pemilu yang lalu selalu itu diadakan secara terpisah dengan capres dan dengan debat antar capres. Namun saudara sekalian, itu kemudian dibantah oleh tim tim Anies Rashid Baswedan, yang kemudian beberapa media juga mencoba untuk manipulasi bahwa seakan-akan itu usulan dari Anies, dari tim Anies Rashid Baswedan, kemudian KPU juga mencoba membangun narasi seperti itu. Demikian juga dari tim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, seperti yang disampaikan oleh Profesor Derajat Wibowo dari PAN. Tetapi itu sesungguhnya tidak benar. Akhirnya kemudian muncul klarifikasi, bantahan dan klarifikasi dokumental dari tim Anies, yang kemudian juga dimuat oleh media online dari FIFA. FIFA sebelumnya mengatakan bahwa itu usulan, tetapi kemudian kemarin malam tadi malam itu kemudian memunculkan bantahan dari tim Anies Rashid Baswedan. Nah, saudara sekalian, hiruk pikuk tentang ini yang kemudian dianggap bisa merugikan berbagai pihak di tingkat publik, yang kemudian kita coba untuk membacakan apa yang dimuat oleh FIFA pada kesempatan hari ini tentang soal ini. Saudara sekalian, tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyatakan tim Prabowo Gibran pada saat fokus group discussion di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU meminta tidak ada format debat, namun hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi misi saja. Nah, itulah yang benar ya. Karena itu nanti kita juga bacakan mungkin secara terpisah dalam video yang lain tentang usulan secara tertulis yang dimuat secara viral di Twitter juga, misalnya dari Timnas Anies Rashid Baswedan, karena beberapa hari ini dituding bahwa sesungguhnya peniadaan debat capres cawapres itu seakan-akan usul dari Timnas Anies Rashid Baswedan, padahal tidak demikian. Padahal sebaliknya, tetapi ini dimanfaatkan oleh KPU maupun disalahpahami oleh KPU dan dimanfaatkan oleh tim tim Prabowo Subianto Gibran. Kita teruskan terkait silang pendapat perihal usulan debat capres dan cawapres Pilpres 2024, maka Timnas Amin menegaskan posisinya, kata Kapten Timnas Amin Nihayatul Wafiroh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu 3 Desember 2023. Menurut dia, dalam FGD pada tanggal 29 November 2023 di KPU, Timnas Amin mencatat usulan dari tim pasangan nomor urut 2 agar format debat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi misi. Nah, Nihayatul menjelaskan bahwa format debat nantinya hanya melibatkan tanya jawab antar pasangan calon dengan moderator dan panelis. Selain itu, menurut dia, debat menghilangkan sanggahan antar paslon secara keseluruhan. Dengan alasan debat dengan model saling menanggapi antar paslon akan menghabiskan banyak waktu tanpa ada kesempatan menjelaskan visi dan misi masing-masing. Dia mengatakan Timnas Amin menyampaikan ide awal dalam diskusi FGD tersebut bahwa sebaiknya dalam setiap agenda debat pasangan capres-cawapres selalu dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat, bukan menghilangkan debat cawapres, katanya.
sebagaimana yang kita sampaikan tadi ya, atau berita viral yang saling memanfaatkan situasi itu untuk memojokkan satu dengan yang lain. Ia mengatakan usulan yang disampaikan terkait kehadiran pasangan calon secara lengkap tetap penting sekalipun hanya capres atau cawapres saja yang tengah berdebat. Dalam kesempatan yang sama, Timnas Amin tegas menolak usulan nomor urut 2 karena jika disetujui akan membatasi pengenalan pemilih terhadap kualitas utuh para paslon, serta terkesan ingin memberikan kenyamanan berlebih pada paslon tertentu. Penolakan serupa juga diutarakan oleh tim paslon nomor urut 2, nomor urut 3 katanya. Jadi nomor 3 itu dari timnya Pak Ganjar Pranowo. Ia menambahkan pada prinsipnya Timnas Amin secara jelas mengusulkan tetap ada debat cawapres. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menetapkan debat Pilpres 2024 sebanyak 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1. Debat pertama di kantor KPU pada 12 Desember 2023 temanya terkait dengan hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Dalam debat kedua yang dijadwalkan pada tanggal 22 Desember 2023 mengusung tema pertahanan, keamanan geopolitik, dan hubungan internasional. Kemudian saudara sekalian, tema debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024 adalah tentang ekonomi kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak digital, keuangan, dan pengelolaan APBN. Kemudian saudara sekalian, selanjutnya tema debat keempat adalah perihal energi, sumber daya alam, pajak karbon, lingkungan hidup, dan agraria, serta masyarakat adat. Dan pada tanggal 4 Februari ya, mengenai teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tema debat tema itu yang terakhir tadi. Tema debat tersebut merujuk pada visi nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Saudara sekalian, direncanakan setiap debat capres-cawapres akan terdiri atas 6 segmen, mulai dari pembukaan, pembacaan tata tertib, dan seterusnya. Nah, dan lain-lain sebagainya. Oleh demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini tentang hiruk-pikuk pembicaraan tentang penghilangan debat antar cawapres. Namun ini saling tuding tetapi saling dibantah ya, yang tadinya dimanfaatkan situasi seakan-akan itu usulan dari tim Amin untuk meniadakan debat capres, tapi sesungguhnya debat cawapres, tapi sesungguhnya itu adalah berasal dari usulan dari tim tim Prabowo Subianto, yang menurut tim Amin hasil rapat di FGD di KPU itu justru itu diusulkan oleh tim Prabowo Subianto untuk ditiadakan debat antar capres oleh pihak mereka, tetapi mereka kemudian memanfaatkan, menuding tim Amin, yang jadi memang seolah-olah tim Amin 1 hari kemarin atau 2 hari kemarin itu akan tim Amin yang bersalah karena KPU mengusahakan merubah format debat itu dan menjadi rame, tetapi kini berbalik bahwa sesungguhnya itu yang diusulkan oleh oleh tim Amin dalam rangka untuk melindungi Gibran, yang mungkin ya orang semua tahu akhirnya Gibran diduga bahwa dia menghindari debat-debat karena mereka juga melindungi dia karena sisi lemah Gibran ada di situ, yaitu akan kemampuan debatnya atau kemampuan intelektualnya sangat rendah atau sangat minim, sehingga upaya untuk memanipulasi format debat capres, menghilangkan debat antar capres itu tujuannya dalam rangka untuk melindungi salah satu kandidat cawapres yang diduga kemampuan intelektualnya sangat terbatas. Nah, demikianlah kira-kira sekalian berita terkait dengan ini, dan mohon jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.